Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Semuanya pada sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya? Ya. Oke anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita di pagi yang mulia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melakukan sebuah tugas utama kita, yaitu belajar dan mengajar. Alhamdulillah pada hari ini kita belajar tentang pendidikan agama dengan materi berpakaian secara Islamiah. Baik. Pak mau tanya dulu, jauh sebelumnya kemarin kita sudah berbicara tentang dua materi ya, yaitu materi tentang kontrol diri dan Asmaul Husna. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran kita ini hari dapat diridhai Allah dan diberikan kekuatan untuk bisa kita jalankan bersama. Amin ya rabbal alamin. Boleh satu orang yang memimpin doa? Siapa sih? Widya ya? Boleh. Widya silakan. Doa bersama ya. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama sambil membaca doa Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sama-sama kita telah berdoa, harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan lahir dan batin sehingga pada hari ini kita mampu menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin dan sehari-hari selanjutnya. Oke. Kepercayaan kepada kalian untuk mendiskusikan materi yang Pak sudah berikan dengan kelompok masing-masing. Pak beri waktu berapa menit kita sepakati? Diskusinya berapa menit? 20 sama. Ini 20 menit. Ini berapa? 5 menit. Bagaimana cara diskusi? Bagaimana cara tulis? Ini berapa menit mintanya? Samina watana. Baik. 20, Pak. Baik, kita ambil 20 menit untuk berdiskusi ya. Pertama, amati tentang peragaan atau model-model pakaian tadi. Terus kedua, diskusikan materi yang ada berkaitan dengan KD hari ini. Oke, silakan. Berapa kali? 17 kali. 17 kali. Dan ayat ini. Salah satu ayat ini perlu dibaca walaupun tidak dihafal. Apa untuk memahami sehingga ternyata kita memakai pakaian ini ada perintahnya. Ini ayatnya. Kalau kita nggak baca, nggak pernah baca, kita pakai kadang-kadang tidak berdasarkan hukum, hanya taktik buta. Karena kita tidak memahami. Jadi segala sesuatu harus ada dasar hukumnya. Ya, maka minimal kita baca sesekali, kita artikan terjemah. Apa terjemahan ini kita tahu. Ternyata memakai pakaian ini ada dasar hukumnya. Baik, perhatikan ya. Itu Pak ya, cara baca ya. Jadi pertama, baca Al-Quran itu harus tidak boleh tergesa-gesa. Konsentrasi, ada perlu dari Al-Quran. Kalau bisa diawali jangan dengan bismillah. Alhamdulillah, hindarkan dulu dari godaan bisikan saya. Ya, gitu ya. Boleh. Perhatikan sama-sama. Ikut ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajik Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min zalabihin yudnina 'alaihinna min jalabihim zalika adna ay ya'rafna fala yu'zain ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Juga boleh gambar ini. Ini gambar ini boleh. Mana lagi? Tenang. Nah, ini juga semua boleh. Pekian-pekian ada ini yang ada ini, apakah sudah semua termasuk di dalam kategori syariat Islam atau ada yang bertentangan? Kan tentunya ini ada dua nih, kan gitu. Ini ada dua seperti ini lainnya. Artinya semua secara keseluruhan pekian yang ada ini, apakah semuanya sudah sesuai dengan syariat Islam atau ada yang bertentangan? Kalau ada yang bertentangan, alasannya apa? Bertentangan di apa di bagian mananya? Oke? Ya, nak, mana? Gambar yang ada di HP yang tidak diterima. Coba kita kan gambar tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Jadi kayak gini. Gambarnya sudah bodoh. Jadi ini kan ada beberapa gambar ya. Ini ada beberapa gambar. Gambar satu, gitu. Terus yang lainnya. Yang lainnya. Terus. Contohnya ini, ini menurut kami Pak, di kami tidak sesuai dengan syariat Islam. Alasannya apa? Contohnya apa alasannya itu harus diskusi. Apa alasannya kira-kira? Ini kan sudah panjang nih, ini kan sudah jilbab nih, ini sudah panjang, sudah tunjukkan nih. Kenapa? Apa yang membuat tidak masuk dalam kategori ini? Kan? Terus ada yang lain. Nah, kalau yang model ini di gambar satu, menurut kami begini karena alasannya dia sudah masuk dalam kategori memenuhi syariat Islam karena sudah seperti ini. Jadi dua gambar tipe dijelaskan ya. Yang bertentangan, yang tidak bertentangan itu punya alasan masing-masing. Ada sudah? Sudah. Mana sekiannya? Oh, ini sekiannya bagus. Siap ya? Siapa? Boleh kelompok mana dulu yang memberikan kelompok? Saya Pak. Boleh kelompok dua dulu? Oke, kelompok dua. Kita beri kesempatan kelompok dua. Silakan. Ini dia ya. Ya, yang lain silakan perhatikan apa yang disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ren Widya dari kelas 10 IPA 1. Oke, soal. Mengamati gambar yang ada di HP yang sudah dikirim masing-masing. Coba ceritakan gambar tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Gambar ke-1. Tudung tidak menutupi dada, lengan blouse pendek, tidak bersarung kaki, kain yang dipakai terlalu singkat. Pada gambar C, pakaian yang dipakai tidak sesuai syariat Islam karena memperlihatkan lekuk tubuh. Sesungguhnya, sabilangan ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang condong pada maksiat dan menarik orang lain untuk melakukan maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan mencium baunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Gambar kedua, menutupi seluruh tubuh dengan pakaian.
sampai kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pada gambar kedua sudah sesuai syariat Islam karena tudung menutupi dada, lengan blaus panjang atau menutupi pergelangan tangan, bersarung kaki, dan yang dipakai menutupi lekuk tubuh. Kenapa kita harus berpakaian sesuai syariat Islam? Karena Allah telah menurunkan perintah berupa hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasanmu." Quran Al-A'raf ayat ke-26. Soal kedua, hubungan antara model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam. Hubungannya adalah Islam mengatur agar orang berpakaian rapi, bagus, dan menutupi aurat, bukan membuka aurat. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan. Saya dari kelompok Melati akan Oke, tepuk tangan dulu. Kalau kita sanggahan boleh. Kelompok lain, kelompok mana dulu? Kelompok satu dulu silakan. Mbak Gita. Penyanyi dulu ya Pak ya. Bukan Mbak Gita yang di TV ya. Gita Sigiarto. Oke, silakan. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Dahlia akan menyampaikan hasil diskusi. Kelompok apa? Dahlia. Oh, kelompok Dahlia. Boleh. Ya. Gambar dulu. Iya. Gambar yang kami amati menurut pakaian pada gambar pertama bertentangan dengan syariat Islam. Alasannya, jilbab belum menutupi dada, bajunya belum menutupi lengan dan membentuk tubuh, celana jeans yang terkadang tidak nyaman ketika bergerak, sepatu kets biar agak ketomboy-tomboyan. Yang kedua, gambar yang kedua sesuai dengan syariat Islam. Alasannya, kerudung yang melewati dada, gamis longgar, tidak transparan sehingga menutup aurat, sepatu yang simpel agar kelihatan sederhana dan tidak lupa memakai kaos kaki. Oke. Landasan hukum berpakaian sesuai syariat Islam. Landasan hukum berpakaian, wanita harus menutupi auratnya dari kaki hingga kepala, yang boleh dilihat hanya wajah dan telapak tangan. Wanita tidak boleh memakai pakaian seperti telanjang, sedangkan berpakaian laki-laki yaitu dari bawah dada sampai bawah lutut. Landasan perintah berpakaian sesuai syariat Islam adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 59, Quran surah An-Nur ayat 31, Quran surah Al-A'raf ayat 26, dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Abu Daud. Sekian hasil diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bertanya, Rehan silakan. Tanya dulu. Tadi dia ada omong, cuma dia mau. Jangan malu-malu. Berbuat salah supaya kesalahan itu bisa diperbaiki. Inilah tempatnya untuk kalian menunjukkan jati diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Abi, perhatikan sini pertanyaannya. Tentang manfaat berpakaian secara Islam. Apa manfaatnya Apa berpakaian manfaat secara berpakaian secara Islam? Islam? Apa manfaatnya? Manfaatnya pakaian secara Islami. Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Oke. Oke, silakan pertanyaan kedua dulu, boleh? Jelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam berpakaian sesuai syariat Islam. Syaratnya. Oke. Sebutkan apa manfaat dan syarat-syaratnya ya. Ya, Pak. Berpakaian secara syariat Islam. Baik. Oh, syarat-syarat berpakaian. Baik, pertanyaan kelompok mana saya silakan tulis semua. Nanti kita tanya kembali. Oke, boleh. Perhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, berikutnya di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelum kita masuk ke materinya, jadi di sini aurat itu kan merupakan aib kan, yang harus kita tutup. Nah, jadi sesuai dengan gambar yang pertama itu kan belum termaksud dari berpakaian dalam kategori Islam kan, karena ada yang berjilbab tapi membentuk lekuk tubuh, ada yang pinggangnya itu membentuk sekali dan tidak berpakai kaos kaki kan. Nah, itu
itulah adalah alasan atau penyebabnya. Kenapa gambar tersebut tidak termasuk dalam kategori ya, terima kasih. Nah, untuk gambar kedua itu sudah, karena di sini dikategorikan dalam berpakaian Islam itu alasannya tidak membentuk lekuk tubuh atau longgar begitu, dan kainnya itu tidak transparan. Nah, jadi di sini untuk hubungan antara ketentuan berpakaian syariat Islam dengan hikmah yang diperoleh oleh individu, keluarga, dan masyarakat. Jadi di sini bahwa saya simpulkan antara individu, masyarakat maupun keluarga itu merupakan hubungan antara ketentuan itu, dia itu memiliki hikmah agar terhindar dari pandangan fitnah dan dosa berkepanjangan. Kalau kita jabarkan satu persatu itu pun sama. Jadi saya rangkumkan saja atau padukan bahwa hubungan antara ketentuannya itu, keutamaan, yaitu jadi kesimpulannya bahwa menjaga martabat dari manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Sebelum saya mengakhiri sampaian atau paparan hasil diskusi kami, apakah ada yang mau bertanya? Sanggahan, silakan. Kepada waktu dan kesempatan kami berikan. Silakan. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok tidak, di mana tadi saudara kita Edo mengatakan sampai saudara Fardila Edo mengatakan sampai kata-kata itu seperti dosa berkepanjangan. Jadi di sini saya minta saudara Edo tolong jelaskan seperti apakah dosa berkepanjangan itu. Bagus. Ya, terima kasih. Seperti apakah yang dimaksud oleh pemateri tadi atau yang memaparkan tadi tentang dosa berkepanjangan terhadap persoalan pakaian ini? Boleh silakan. Ya, baik, terima kasih, saya langsung jawab saja. Jadi terima kasih atas soalnya. Jadi di sini saya langsung jawab. Di sini pertanyaannya bahwa maksudnya bagaimana dosa berkepanjangan itu. Jadi di sini dalam kehidupan masyarakat, misalnya ada cewek yang lewat dengan memakai baju yang begitu menggoda dengan lekuk tubuh sering disebut dengan gitar Spanyol begitu. Nah, jadi seorang laki-laki itu kan melirik. Jadi yang mulai dari dosa panjang itu dia melirik. Setelah itu melirik timbul keinginan lalu terus hati dan ingin melakukan hal yang tersebut. Yang itu yang disebut dengan dosa berkepanjangan. Terima kasih. Gimana? Ya, terima kasih dari penjelasan saudara kita Fardila Edo, saya sangat puas. Puas? Ya, Sudah puas ya? Sudah puas ya? Fardila Edo. Boleh, yang lain mungkin akan berikan tambahan jawaban dari pertanyaan tadi ya. Baru satu pertanyaan. Oke, kita masih beri kesempatan untuk kelompok lain berikan pertanyaan. Mungkin materi yang disampaikan tadi mungkin terlalu cepat, tapi setelah refleks mereka kami ada pertanyaan Pak. Silahkan nggak apa-apa. Sekarang kita mulai diskusi bersama. Nanti Pak berikan penguatan di akhir ya. Boleh, mungkin tadi kayaknya ada saya dengar tadi dari kelompok mana. Boleh. Silakan. Silakan nak bertanya. Apa pertanyaan tadi? Pertanyaan tadi. Iya. Silakan. Saya mau bertanya tadi kan kalau ada omong surah Al-A'raf ayat 26 toh. Isi kandungan dari surah Al-A'raf ayat 26. Oh, isi kandungannya. Isi Baik. Isi kandungan. Berarti disuruh jelaskan Iya, arti daripada surat Al-A'raf ayat 26. Karena tadi dibaca artinya, coba jelaskan. Isi kandungan itu Allah telah menurunkan pakaian yang indah yang digunakan oleh manusia dan Allah ingin agar manusia berpakaian sesuai syariat Islam. Berarti isi kandungannya Allah ingin manusia berpakaian sesuai syariat Islam. Berarti dia harus menutupi tubuhnya dengan pakaian dari atas kepala sampai kaki kecuali muka dan telapak tangan. Untuk menjauhi dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Sekian dan terima kasih. Jadi anakku sekalian, kita kembali kepada pertanyaan ini di surat Al-A'raf ayat 26 itu bahwa Allah menyiapkan sebuah pakaian yang baik buat orang-orang beriman. Pakaian yang baik adalah pakaian yang takwa. Pakaian takwa adalah pakaian yang mengikuti tata cara yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya. Jadi setiap orang memaknai daripada sebuah ayat itu pasti berbeda-beda.
Kalau terjemahan atau arti sudah tertera di Al-Quran atau di buku kan, tapi jelasnya kajian atau pemakna daripada ayat yang dimaksud tadi itu sejelas berbeda-beda. Maka tadi singkat dari kelompok 2 menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan pakaian sebagai syariat adalah pakaian yang baik yang Allah siapkan adalah pakaian takwa. Pakaian takwa adalah pakaian yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya dengan arti bahwa menutup sebagian kita itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Bisa ya? Ya, Pak. Oke? Ya. Baik. Kan dosa yang sangat berkepanjangan. Untuk menghindari, perhatikan, untuk menghindari daripada dosa-dosa yang akan melibatkan diri kita, maka kita kembali ke 3 persoalan tadi. Mengontrol diri dengan sebaiknya, ya, mengamalkan taat perintah Allah dengan cara memasukkan kebesaran Allah, baik dengan cara mengucap, dengan berzikir, baik secara lisan ataupun secara sir dalam hati kita, dan dengan keyakinan, menanamkan keyakinan dalam tubuh kita, maka akan terbentuk dengan cara kita berpakaian dengan sesuai dengan syariat Islam. Bisa ya? Baik. Mungkin di akhir ini mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ada pertanyaan? Kelompok 1 ada pertanyaan? Tidak ada. Kelompok 2? Tidak ada pertanyaan lagi. Kelompok 3 ini ada pertanyaan tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Kalau begitu anakku sekalian, materi kita ini materi yang terakhir ya. Materi yang terakhir. Untuk pertemuan kali berikut kita masuk pada materi tentang kejujuran. Ya? Kejujuran. Nah, ini nanti kita pada minggu depan ya. Minggu depan baru kita bertemu lagi membahas materi tentang kejujuran daripada seorang anak manusia. Oke? Sekarang selesai pembelajaran kita, silakan rapikan buku kalian. Duduk rapi, kembalikan buku pada tempatnya dan sama-sama kita berdoa. Rapikan dulu bukunya. Duduk depan, baik. Boleh kumpul lembaran kerja? Lembaran kerja mana? Oke. Penilaian ini ada 2 penilaian ya. Pertama, penilaian secara kelompok. Kedua, penilaian secara perorangan. Perorangan itu kita bisa menilai dan dari ada catatan Pak, siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang terlibat dalam diskusi ini dan kedua, termasuk salah satu memberikan pertanyaan, memberikan pemaparan itu juga ada penilaian secara kelompok ataupun secara kelompok. Boleh? Siap? Kembali di tempat itu sudah. Anak-anakku sekalian, akhir pembelajaran kita sebagaimana awalnya kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di akhir pembelajaran kita juga kita tidak lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita sama-sama diskusikan tadi, kita paparkan tadi, kita pelajari bersama tadi, harapan kita Allah masukkan dalam Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa mengingat, memahami hingga pada akhirnya kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita di mana saja kita berada, baik di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Harapan kita insyaallah ya. Baik, agar majelis kita tidak dianggap lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jabat tangan pulang. Jabat tangan.